Dia menyembunyikan identitasnya karena pacarnya pernah menyelamatkan nyawanya. Sebagai balasan budi, dia bekerja keras seperti budak di rumah mereka. Dia menghidupi pacarnya yang menganggur dan ibunya dengan menjual tahu. Namun, pada hari itu, setelah dia pulang dan memasak, dia melihat ibu pacarnya membawa seorang wanita lain masuk ke rumah. Ayah, siapa ini? Perkenalkan. Ini adalah Man Man. Dia adalah wanita yang dijodohkan dengan Song Jie. Setelah mendengarnya, wajah wanita itu langsung berubah hijau. Ia mempertanyakan apakah ini semua keputusan kakeknya sendiri. Pacarnya tidak tahu menahu tentang hal ini. Siapa sangka, begitu saja dia berkata, "Aku tahu. Song Jie, kau masih manusia. Aku bangun pagi-pagi sekali, kerja keras demi menghidupimu, siang malam. Sedangkan kau dan ibumu tidur sampai siang, lalu kembali lagi dan bangun pagi. Aku masih harus memasak untukmu. Sekarang kau sudah sukses. Begitu perlakuanmu padaku, apakah kalian sekeluarga masih punya hati nurani? Ini sederhana saja, bunganya juga bukan masalah besar. Cukup. Sudah cukup berisik, sampai kapanpun aku tetaplah seorang gadis yatim piatu penjual tahu. Kau ingin menyelamatkan wanita itu, tapi sama sekali tak bisa membantuku." Si brengsek itu langsung memeluk wanita pujaannya. Dia bahkan dengan bangga mengatakan baru saja diangkat menjadi kepala bagian pabrik. Semua karena hubungan ayahnya. Wanita itu hampir tertawa karena kesal. Karena itu sebenarnya adalah posisi yang telah dia minta untuknya. Ternyata baru saja bawahan orang terkaya itu menemukan wanita itu untuk memberitahu dia bahwa kepala pabrik baru di pabrik tekstil desa akan dijabat olehnya. Begitu mendengarnya, dia merasa itu juga merupakan kesempatan yang bagus. Dia bahkan tidak lupa untuk mencarikan kekasihnya jabatan. Tidak disangka dia malah membalas budi dengan kejahatan. "Bagaimana kabar minumanmu? Jangan-jangan kau menjual tubuhmu? Apakah kau melihatnya sendiri?" "Ah, aku lupa. Kau tidak bisa melihatnya. Matamu sangat buta. Kalau tidak, kau tidak akan menyukai istri yang mulutnya penuh dengan kebohongan seperti ini." "Song Jie, lihat. Beri aku pelajaran. Kalau tidak, kau jangan menikah. Rumah keluargaku juga jangan kau harap." "Cheng Xiuyu, janganlah tidak tahu diri. Cepat minta maaf pada ibu." Saat wanita itu berpikir sudah benar-benar melihat jelas wajah asli mereka, ibu dari pria brengsek itu tiba-tiba menunjukkan kebaikan padanya. Dia mengatakan jika wanita itu tidak ingin pergi, dia bisa tinggal di rumah sebagai anak perempuan angkatnya. Dia sudah menjodohkannya untuk dinikahkan dengan Wu Laosan di desa itu. Wanita itu tahu bahwa Wu Laosan bukanlah orang baik. Seketika menolak pengaturan yang tidak masuk akal itu. Tidak disangka pria brengsek itu langsung memaksakan kehendaknya, membuat Wu Laosan yang sudah menunggu lama menyuruh orang untuk menahan wanita itu paksa, lalu hendak membawanya pulang untuk dijadikan istri. Tepat pada saat genting itu, tiba-tiba anak buah orang terkaya lewat. Seketika menendang preman itu hingga terjatuh. Su Yue memang tidak terlalu baik. Bagus. "Direktur, kenapa kau datang? Beraninya kau. Siapapun berani kau bully. Ada apa ini? Laki-laki jalang ini, dia membuliku, bahkan merebut pacarku. Tolong bela aku." "Mengganggu kamu? Yang hampir dilecehkan dan dipaksa menikah di sini adalah aku. Jadi, sebenarnya siapa yang mengganggu siapa? Mengenai merebut pacaramu itu, dia hanya pria brengsek, ku beri padamu." "Kau memanggil siapa brengsek? Kurasa kau hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Mata kamu. Tanggal 28 kamu tidak perlu datang ke pabrik. Siapa yang mengajarimu? Mulutmu itu seperti perempuan murahan. Diam kau perempuan murahan, tidak punya sopan santun. Cepat kembalikan uang yang kamu curi dari nona itu. Kau berani memukulku karena orang luar? Apakah kau masih ayahku?" "Keluarga Song telah menyelamatkan hidupku, tapi aku bekerja keras membiayaimu selama setengah tahun. Hutang budiku juga sudah kubayar. Mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan kalian. Kau lihat, ramalanku benar kan?" Begitu Song Jie mendapat pekerjaan, dia langsung mencampakkanmu. Memiliki mata yang indah ternyata tidak ada gunanya. Menyukai orang yang tidak berharga seperti ini. "Sudahlah, jangan sedih lagi. Begitu aku pulang, aku akan bicara pada ayahku untuk mencopot Song Jie dari jabatan kepala bengkel." "Sayang, apa kau masih belum bisa melupakannya?" "Bukan. Rasanya,
Mencopot jabatannya sekarang terlalu mudah baginya. Paman Sen kan mau mengadakan upacara pembukaan, aku juga mau ikut. Aku akan bertindak sebagai kepala pabrik, untuk melihat ekspresi wajahnya. Membalas dendam adalah harga mati, baru ini dia saudara yang ku kenal. Aku tidak peduli, orangku belum ku dapat. Sialan, kartu itu harus dikembalikan padaku. Jangan, bicara baik-baik saja. Cepat kirim wanita jalang itu. Hari ini dia bertemu dengan kepala pabrik Sen. Dia beruntung, lain kali belum tentu. Beri aku sedikit waktu, aku jamin akan mengirim orangnya kepadamu. Aku percaya padamu sekali lagi, ku berimu waktu 1 minggu. Sampai jumpa, tidak akan bertemu lagi, kau akan kuhabisi. Haha. Sudah difoto. Ibu, jika kau tidak menyelesaikan urusan ini dengan baik, kita tunggu saja. Nak, kau sudah pulang. Bagaimana kabar Chen Men? Sudah lama sekali aku meneriakkan. Akhirnya tenang juga. Syukurlah, tenang sudah. Lalu bagaimana dengan masalah anak ketigaku? Xiao Qian juga kabur ketakutan. Kita sekarang tidak punya uang. Bagaimana ini? Baik. Kali ini pasti berhasil. Song Jie, anakku, dia memang muda dan berbakat. Man-man keluargamu ya, setelah menikah pasti akan hidup bahagia. Itu aku percaya. Anak bernama Song Jie itu, melihatnya saja sudah tampan sekali. Zhong Xiuyu, dengan penampilan seperti itu, dia terlihat cukup berwibawa. Bukankah dia diusir dari keluarga Song? Lalu dia ke sini untuk apa? Berpakaian begitu modis. Jangan-jangan dia ingin. Oh. Kau baru saja meninggalkan keluarga Song kami, lalu langsung mendapat pria kaya. Kukira kau sangat membenci Wu Laosan yang itu. Ternyata kau hanya pelacur murahan yang tidak bisa hidup tanpa pria. Orang-orang seperti itu tidak punya kemampuan. Hanya bisa hidup dengan menghisap darah orang lain, lalu berpikir orang lain juga sejahat itu. Benar-benar munafik, melihat apapun selalu merasa benar. Apa yang kau maki-maki? Siapa yang kau maksud? Siapa yang merasa cocok? Ya, aku bicara pada orang itu. Lagi pula, ingat baik-baik. Aku tidak perlu membalas budi seperti anakmu. Karena aku adalah ayahmu yang tak akan mampu didekati siapapun. Oh, kukatakan kau dibuang dan mengalami trauma. Otakmu sudah rusak ya? HMPH. Kudengar kau adalah wanita murahan yang menjual tahu dengan cara menggoda orang. CK, menyombongkan diri. Kalau berani, ulangi lagi, kau ini wanita penggoda yang membuat orang kesal. Berani kau memukulku? Memang aku memukulmu. Putrimu, Chen Men, merebut suami orang, dan menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Kau sebagai seorang ibu, mulutmu penuh dengan kata-kata kotor, berdebat tanpa alasan. Benar-benar ibu dan anak yang sama-sama jahatnya. Zhao Tao, lepaskan. Kau bilang aku hanya bicara. Lalu harus bagaimana lagi? Tamparan ini karena kau yang lebih dulu menghunus pedang. Tamparan ini karena kau tidak mendidik anakmu dengan baik. Atasan tidak benar, bawahan pun ikut salah. Saya baru saja menjabat sebagai kepala bengkel di bengkel 3. Masih banyak hal yang belum saya mengerti. Mohon bimbingan dari para kakak sekalian. Ah, sama-sama. Tenang saja, kalau ada apa-apa, cari saya di bengkel 2. Baiklah, benar juga. Katanya pabrik baru kita yang misterius itu akan datang hari ini juga. Ini kok belum datang ya? Aku dengar pabrik baru itu adalah cucu perempuan orang terkaya. Datang ke Hongsing kita hanya untuk latihan. Nanti kalau pulang, meneruskan harta warisan. Kakak, ini pasti salah dengar. Bagaimana mungkin cucu perempuan? Ini cucunya kan? Ingat ya, perempuan itu setelah menikah menjadi milik keluarga lain. Bagaimana mungkin mewarisi harta warisan? Benar juga. Seharusnya aku yang salah. Tidak baik, tidak baik. Chen Feng dipukul. Siapa? Siapa yang berani memukul kita? Ahahaha. Kau bahkan berani memukul ibuku? Kau tidak menginginkan nyawamu lagi? Aku sudah memukulmu, lalu kau mau apa? Jangan sebut ibumu,
Bahkan Chen Jiangwo pun akan kuhajar juga. Kau hanya mengandalkan ibunya yang menyebarkan gosip tentangku. Menamparnya beberapa kali sudah ringan. Lain kali jika kau masih tidak belajar pelajaran, posisi Chen Jiangwo pun jangan harap. Si Uyu, sekarang kau bagaimana bisa menjadi seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Tidak senang malah berbohong seenaknya. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepada Bo Ai. Kalau tidak, hari ini kau benar-benar tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Seharusnya kalian yang meminta maaf. Karena semua orang ada di sini, sekalian kita perjelas masalahnya. Dia, Song Jie, menipu aku dengan mengatakan akan menikah denganku. Dia membodohiku, membuatku bangun pagi dan pulang malam, merawat dia dan ibunya. Akibatnya dia mendapatkan wanita yang lebih baik, lalu langsung meninggalkanku. Chen Men adalah wanita yang lebih baik yang didapatkan Song Jie. Dia tahu tentang hubungan aku dan Song Jie, tetapi menjadi pelakor, berulang kali membuatku kesulitan. Ibunya bahkan untuk pertama kalinya bertemu aku langsung mengusirku. Kita semua tetangga. Semua bisa melihatnya kan? Hai, aku tahu tentang hal ini. Sebelum hari perempuan dia di PHK, mereka sudah berpisah rumah setengah tahun lebih, tepatnya saat musim panen bulan purnama. Lalu dia juga meninggalkan wanita itu. Ini benar-benar tidak berperasaan. Keluarga Chen ini benar-benar, orang baik-baik malah direbutnya. Kau tidak tahu pepatah itu, yang dicuri lebih nikmat. Tidak ada yang salah. Anakku menyelamatkan penyakitnya. Sepertinya dia akan menanggalkan celananya di rumah kita. Sama sekali tidak ada ruang untuk bernapas. Jangan berlebihan. Bulan lalu aku masih melihat orang yang menderita penyakit kritis itu berkeliaran di lokasi konstruksi dan pusat perbelanjaan. Kabar pernikahannya dengan Zhong Xiuyu pun berasal dari keluarga Lao Song. Ini tidak mau mengaku. Sikapnya terlalu buruk. Kau ini orang mati ya, hanya karena begitu saja kau biarkan orang berbicara. Alasan aku putus denganmu adalah karena kelakuanmu yang tidak bermoral. Omong kosong. Kau duluan yang berhubungan tidak jelas dengan pria lain. Baru kemudian aku bersama Man-Man. Aku sebenarnya ingin mengingat masa lalu, merasa ragu, dan memberimu sedikit muka. Tapi karena kau keterlaluan, maka aku terpaksa mengatakannya. Kalian semua tidak tahu, kan? Dia tampak seperti penjual tahu, tapi sebenarnya, itu cuma jual daging. Kalau tidak, kenapa ada begitu banyak warung tahu? Hanya keluarganya yang satu-satunya. Itu, aku mau bicara jujur. Xiao Zong memang bertindak terlalu tidak beraturan. Beberapa waktu lalu dia datang ke rumahku dan memaksa tidur denganku. Minta 50 yuan kepadaku. Kalian semua, menurut kalian aku bisa melakukan hal seperti itu? Dia juga datang menemuiku. Begitu masuk langsung melepas celananya. Aduh. Aku juga orang yang sudah berkeluarga. Istri dan anakku sedang di dalam ruangan. Kalian ini menuduhku sembarangan. Bagaimana aku bisa menuduhmu? Semua itu jelas-jelas kau yang melakukannya sendiri. Tentang kamu yang malam itu menghalangiku di depan pintu rumahku. Sampai bersikap seperti wanita kasar. Aku bahkan sudah memperhatikan tahi lalat di kakimu. Kalau kalian tidak percaya, suruh dia melepas roknya sekarang juga. Jika memang tidak ada tahi lalat di kakinya, maka aku akui aku adalah seorang penipu. Kamu tahu aku tidak mungkin melepas pakaian di depan umum. Kalau begitu, itu bukan urusanku lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aduh, sudah dilihat oleh begitu banyak orang. Sekarang pura-pura suci, menurutku sih, tidak berani menunjukkan kepada kita semua. Sekarang kau tahu malu. Memang ya, Xiu Yue. Katamu kau tidak ingin bersamaku lagi. Aku mengerti. Aku juga tidak akan terus mengejarmu. Tapi kamu. Kenapa kamu bisa seganas itu? Kurasa ini kemungkinan besar benar. Warung tahu miliknya selalu ramai pembeli. Jadi, Song Jie lah yang paling malang. Tidak hanya dikhianati, tapi juga harus menanggung kesalahan. Membutuhkan dua pihak. Dulu kupikir pasti ada alasannya mengapa Song Jie meninggalkannya. Anggota tim bawahmu ini. Kau berani menghancurkan nama baik anakku. Kau berani mengkhianatinya. Seandainya ku tahu, seharusnya anakku tidak menyelamatkanmu, membiarkanmu bergantung padaku, membiarkanmu menjadi sombong. Aku menyuruhmu bertindak sembarangan. Aduh hahaha. Kau berani memukulku? Ah. Masuk. Pa. Ada apa, suamiku?
kau akhirnya datang. Perempuan jalang ini, dia gila. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga menganiaya ibu mertuaku. Ayah, cepat usir wanita murahan ini. Kepala Chen, tolong atur ini. Jangan biarkan wanita penggoda seperti ini mencampuri urusan kita. Dari awal kita bekerja untukmu. Dan kalian berdua juga, tunggu saja sampai aku urus kalian. Maaf sekali, istri dan anak saya terlalu dimanja. Sekarang juga saya akan meminta mereka meminta maaf kepada Bapak. Bapak jangan ambil hati. Chen Jiangwo, kau gila ya? Kau juga tergoda oleh wanita murahan ini? Biar kau minta maaf padanya. Minta maaf saja sudah cukup, tapi putrimu telah bersekongkol dengan banyak orang untuk memfitnah keponakanku. Jika masalah ini tidak dijelaskan, Chu akan menunggu untuk dihukum karena pencemaran nama baik. HMPH, kau menggertak siapa? Mengatakan beberapa hal tentangmu sesukaku. Itu omong kosong. Tadi kamu ngomong apa? Cepatlah bersikap sopan. Tidak mau. Man. Jika kau benar-benar dituduh pencemaran nama baik, bahkan ayahmu pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya bilang dia terlalu dekat dengan beberapa pria. Bukan hanya aku yang mengatakannya, mereka semua mengatakannya. Aku hanya asal bicara. Aku hanya bercanda. Ada apa sebenarnya ini? Baru saja memfitnah Xiao Zhu menipu kita. Aku mengerti. Ini semua karena Song Jie takut ketahuan selingkuh dengan perempuan itu, membanting nampan kotor itu ke meja orang lain. Laki-laki itu siapa sih? Malak-malak, menjijikkan sekali. Nona Zhu, itu sungguh memalukan. Perkara ini, semuanya masalah keluarga dan bawahan saya. Nanti akan saya selesaikan dengan baik. Semoga kalian nanti menghubungi Liu Xiaojin di sini. Kepala Seksi Chen, mengapa kau begitu tegang dengan sikapmu terhadap Zhong Xiuyu? Sejujurnya, siapa sebenarnya Zhong Xiuyu ini? Siapa sebenarnya Zhong Xiuyu ini? Aku juga tidak tahu persisnya. Yang ku tahu, dia sekarang tinggal di rumah Shen Zhangjiang. Hubungan mereka berdua tidak biasa. Pokoknya mulai sekarang kalian jangan banyak cari masalah dengannya. Paham? Hehe, paham. Tidak heran kalau Xiao Zhang ternyata mendapat dukungan dari keluarga Shen. Man, aku ingat masih ada beberapa pemimpin yang harus kukerjakan. Aku keluar sebentar. Baiklah, silakan. Xiuyu, bisakah kita bicara? Xiaoyu, wanita sebaik apapun seharusnya mencari seseorang yang perhatian dan menjalani hidup bersama dengan baik. Mencari pria kaya itu adalah jalan pintas yang salah. Kau masih muda sekarang, orang kaya masih mau membiayai dan meluangkan waktu untukmu. Tapi nanti ketika kau sudah tua, kau akan ditinggalkan. Siapa lagi yang mau menerimamu? Kau yang sudah layu, sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, pergi sana. Kalau sudah selesai, pergi sana. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Meskipun Wu Laosan sudah agak tua, tetapi dia jujur, pekerja keras, dan kaya. Kalau kau menikah dengannya, kau akan hidup enak. Kenapa kau begitu keras kepala? Wu Laosan 48 tahun, ibumu 45 tahun. Ibumu dan Wu Laosan lebih cocok. Biar ibumu saja yang hidup dengan Wu Laosan. Pria sebaik itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Bagaimana caramu berbicara? Ibuku tetap saja orang tuamu. Ibumu itu orang tua macam apa? Nenek moyang yang tidak tahu malu? Memang benar dia orang tuamu. Aku tahu kau membenciku karena cinta. Makanya kau berbicara padaku dengan kata-kata yang menyakitkan. Aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Jika kau benar-benar tidak bisa melupakanku, kita tetap bisa berhubungan setelah kita masing-masing menikah. Aku tetap akan menjagamu. Masih mau muka atau tidak? Berhubungan setelah menikah. Bukankah itu selingkuh? Itu yang kau pikirkan. Memang itu ide yang bagus juga, tapi kau tidak membohongiku, kan? Benar. Sebenarnya, dibandingkan dengan Chen Men, aku selalu lebih menyukaimu.
Hanya saja keluarga Chen Men sangat berpengaruh. Aku juga demi pekerjaan terpaksa merendahkan diri, Si Uyu. Kau mengerti aku, kan? Kukira kau sudah tidak mempedulikan aku lagi. Bagaimana mungkin? Posisimu di hatiku tak tergantikan. Setiap kali Chen Men membulimu, hatiku ikut terasa sakit. Kau seharusnya menceritakan semuanya padaku sejak awal. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku tega menyalahkanmu? Semua salahku. Pesonaku sebagai laki-laki membuat Zhong Xiuyu dan Chen Men mencintaiku. Kau tadi bilang setelah menikah pun kau mau berhubungan denganku? Jangan bohong padaku. Ya, aku sama sekali tidak berbohong. Aku juga tidak bisa begitu saja mempercayaimu. Kau harus membuktikan ketulusan hatimu. Bagaimana cara membuktikannya? Aku melihatmu memberikan banyak hadiah kepada Chen Men. Kenapa padaku tidak ada sedikit pun pemberian? Aku jadi sedih. Oh, ini yang kuberi untukmu. Aku sudah lama ingin memberikannya padamu, tapi selalu saja tidak ada kesempatan. Bagaimana? Bisakah ini membuktikan sedikit ketulusanku? Apakah kau sudah mendengarnya dengan jelas? Apakah kau sudah mendengarnya dengan jelas? Perlahan, kau hanya... Aku masih khawatir kau sendirian tidak bisa mengatasi begitu banyak pemimpin. Takut ibuku sendirian meninggalkan semuanya dan datang mencarimu. Ternyata kau diam-diam memutuskan hubungan dengan mantan kekasihku. Bukan hanya Songge, kau juga bertemu secara diam-diam denganku. Apa yang bisa kau lakukan? Kau pengecut sekali, seperti perempuan kasar. Tidak heran Kak Song lebih menyukai saya. Kau tak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Seluruh desa tahu saya dan Song Jie adalah pasangan. Kau masih saja berani mencampuri urusan kami, menjadi pengacau hubungan orang lain. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Aku akan merobek mulutmu, biar dia memuntahkan omong kosongnya di sini. Kalau kau mau membuat keributan, tidak masalah. Nanti, semua orang akan tahu tentang semua masalah buruk kita ini kalau ribut. Lagi pula aku sendirian. Aku tidak takut apapun. Kita lihat saja apakah ayahmu masih bisa bekerja di sini, HMPH. Ini aku tidak berani menerimanya. Lebih baik dikembalikan saja kepada kalian berdua, pria dan wanita brengsek. Silakan bermain sendiri saja. Chu Xiuyu, kau tunggu saja aku tidak akan melepaskanmu. Suaramu pelan-pelan. Ini ada orang yang melihat. Lo, Song Jie, kau juga akan celaka. Tunggu saja kau. Aku akan segera menemui ayahku untuk memberhentikanmu dari jabatanmu. Man. Aku difitnah. Semua itu karena Zhong Xiuyu, wanita jalang itu, yang menggoda aku. Bukankah kau tahu betapa dalamnya perasaanku padamu? Tadi kau sendiri yang mengatakan bahwa kau lebih menyukai dia. Dia menggoda aku. Aku hanya berpura-pura tergoda saja. Aku ingin membuat Zhong Xiuyu lengah, agar bisa menjualnya kepada Lao Sanwu. Kau serius? Lalu gelang tadi itu bagaimana? Gelang itu kuberi untukmu. Tadi aku hanya menggunakannya untuk menipunya. Tidak percaya? Lihat surat cinta yang kutulis untukmu. Kekasihku, Man, malam tanpa dirimu membuatku gelisah. Aku berharap suatu hari nanti bisa bertemu denganmu dalam mimpi. Sudah, jangan dibacakan lagi. Malu sekali. Man. Yang kukatakan semuanya benar. Percayalah padaku. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Baiklah, asalkan kau membuktikan bahwa kau memang sudah tidak memiliki perasaan padanya, aku akan mempercayaimu. Tenang saja. Aku sudah mengatur orang untuk menghadapi Zhong Xiuyu. Awalnya aku masih ingin membicarakannya baik-baik denganmu, tapi karena kau tidak mau, maka jangan salahkan aku jika kejam. Kau bilang Zhong Xiuyu itu pasti sudah memegang rahasia buruk keluarga kepala pabrik Sen. Ya, lihat dia begitu arogan. Kepala pabrik Sen masih bisa menahannya. Pasti ada sesuatu yang tidak pantas di belakangnya. Kepala pabrik Zeng adalah pelindung cucu perempuan Wang Cuisan. Kepala pabrik Sen hanyalah seorang pekerja. Kau bilang bagaimana mungkin dengan Zhong Xiuyu? Jangan bercanda. Dia hanyalah dayang istana tanpa ayah dan ibu. Menurutku,
Jong Suyuk memang memiliki pesona tertentu. Pasti dia telah membuat kedua lelaki keluarga Sen merasa nyaman. Aku bertanya-tanya mengapa Song Jie tiba-tiba meninggalkannya. Pasti dia telah berselingkuh. Mungkin kita pulang dan mendidik suami kita sendiri dengan baik. Jangan sampai berpasangan dengan wanita murahan seperti Zhong Xiuyu. Tenang saja, aku juga tidak tertarik dengan laki-laki tidak berguna seperti keluargamu. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Apakah ucapanku salah? Suamimu menikah lagi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Istrimu cacat tingkat 3. Suamimu memang orang yang normal. Penampilannya pendek dan jelek, lembek dan tidak berdaya. Sepanjang tahun tidak bisa menghasilkan banyak uang. Kau ini seperti harta karun. Memberi uang pun aku tidak mau menerimamu. Tapi ada satu hal yang kau katakan benar. Jagalah baik-baik suamimu. Jangan sampai mendekat ke hadapanku. Memang sangat gelap. Kau Zhu Xiuyu. Ya, Komandan Sen menyuruhmu ke ruang siar. Sudah tahu. Tolong antarkan aku ke sana. Haha, coba tebak saja. Hadirin sekalian. Selanjutnya, mari kita sambut pimpinan pabrik baru pabrik tekstil Bintang Merah untuk memberikan sambutan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selanjutnya, mari kita undang pimpinan pabrik baru dari pabrik tekstil Bintang Merah untuk memberikan sambutan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ada apa? Penerjemahnya mana? Penerjemahnya mana? Siapa yang membawanya kembali? Tidak apa-apa, orang yang menularkannya. Orang itu di mana? Kemana dia pergi? Siapa yang pergi? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Pimpinan pabrik baru kita untuk memberikan sambutan. Baik. Baik. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, pabrik tekstil Hongsing kita ini sampai sekarang sudah berusia 30 tahun. Suara tidak jelas. Suara tidak jelas. Xiuyu. Ini bukan jalan ke kota Guanghei. Oh, kepala pabrik Sen kan sedang terburu-buru. Aku hanya memotong jalan sedikit. Apakah kepala pabrik Sen hari ini mengenakan setelan jas atau baju Zongsan? Ini. Kau rupanya sudah bangun. Tenang saja, aku sangat tahan lama. Hahaha. Sebentar lagi ya. Akan kubuat kau melayang-layang di awang-awang. Jangan tanya, asal kau bertanya. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Sudahlah. Jangan bohongi aku. Kau ini kan aku beli dengan harga 1000 yuan. Hari ini, aku pasti akan mendapatkanmu. Dulu sih, Song Jie yang membantuku menangkapmu. Sekarang juga, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar. Aku dan Song Jie yang bekerja sama. Kau ditakdirkan menjadi orangku, Wu Lao-san. Pasrah saja kau. Hahaha, ayah. 1000 yuan akan kubahas kembali kepadamu. Tidak bisakah? Aku beri kamu 10.000. Cukup untuk kamu mencari 10 wanita. 10.000 yuan. HMPH. Dia mengira siapa yang dia bohongi. Kalau kamu punya 10.000 yuan, perlukah kamu bangun pagi-pagi dan bekerja keras menjual tahu? Silakan saja, kamu. Aku benar-benar harus pergi. Aku ini orang jahat. Begini, aku bilang padamu, orang kaya berkilauan. Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan jahat. Tidak akan melepaskanmu. Kakekmu adalah Wang Cuisan. Sialan,
Ayahku juga Wang Cuisan. Hematkan energimu, sialan. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Hahaha. Tunggu. Kalau aku bersamamu, apakah kau akan baik padaku? Hahaha. Tentu saja, kau adalah istriku. Aku pasti akan baik padamu. Aku dengar mantan istrimu dibunuh olehmu. Kau tidak akan memukulku juga, kan? Sial. Itu pantas dia dapatkan. Kau harus melayaniku dengan baik. Bagaimana aku tega memukulmu? Apapun yang kau mau, akan kubelikan untukmu. Baiklah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Jangan sampai kau sobek bajuku, hahaha. Silakan, hahaha. Ah. Kau jalang sialan. Berani-beraninya kau menghitung-hitung aku. Ah. Sialan bocah kecil. Aku akan membunuhmu. Kau barang rongsokan. Sama sekali tidak mau. Kau barang rongsokan, sialan. Kau kira kau perempuan tua apa? Memang kau layu seperti bunga yang sudah mati. Sialan, bakar saja kau. Harum sekali. Kau berani menyentuh kemaluanku. Sialan, aku akan membunuhmu, meledakkanmu sampai mati. Selama aku tidak mati, aku tidak akan melepaskanmu. Mana ada kasihan padamu. Sekarang tidak perlu lagi. Hari ini kau akan mati. Hari ini aku akan menghabisimu. Haha. Ha. Jingjing, bagaimana kau? Seorang pelayan membawa saya ke sini. Dari dulu bersama aku dan lausan mereka. Tenang saja, aku pasti akan membunuh mereka. Kita pergi. Saudara, kamu, tenangkan dirimu. Aku tadinya ingin menunjukkan penampilan terbaikku di depan kepala pabrik, tapi entah kenapa, kepala pabrik sama sekali tidak datang di hari upacara pembukaan. Tidak apa-apa, lain kali saja, masih ada kesempatan. Ah. Song Kyuyu kabur. Ibunya harus mengembalikan uangku. Ini tidak mungkin. Ini sudah sering kulakukan. Obatnya sudah kuberikan sangat banyak. Orang itu kabur. Salah siapa? Orang yang sudah sampai di tanganmu pun kau biarkan kabur. Sekarang kau malah menyalahkan keluarga Song kita. Sialan, gadis jalang, babi itu kabur. Kembalikan uangku. Lagi pula, orang itu kabur sendiri. Ku mau kembalikan padamu. Siapa yang bisa memastikannya? Tidak mau mengaku. Sialan kau. Sialan kau. Kau bicara apa sih? Bicara apa sih? Jangan pukul anakku. Aku akan menawar harganya. Masih tidak mau? Kau pukul lagi nanti rusak. Si jalang kecil kabur. Sekarang kembalikan uangku. Aku sekarang tidak punya uang. Semua sudah kau berikan sebagai hadiah. Beri aku keringanan beberapa hari lagi. Ya, 3 hari. Sialan, aku beri kalian 3 hari. Kalau tidak ada uangnya, aku akan membunuh kalian semua. Nak, kau tidak apa-apa. Nak. Tidak apa-apa, semua ini gara-gara Zhou Xiuyu,
Perempuan jalang itu, dia membunuh orang. Kita harus membuat Zhou Xiuyu membayar perbuatannya, benar? Apa aku dan Ayue benar-benar? Bajuku juga dia yang menggantikannya. Nona muda, kau sudah bangun? Ada seseorang di luar. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia kerabatmu. Sulit mengusir kerabat, ya. Pikiranku, siapa gerangan itu? Oh, ternyata kau. Aku dan Song Jia sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Kau ini kerabatku yang bagaimana sih? Hai. Si Uyu, lihat apa yang kau katakan. Bukankah awalnya kau bilang, setuju, kau menjadi anak angkatku. Kenapa kau mengingkarinya? Itu hanya keinginanmu sendiri. Aku tidak pernah setuju. Ada urusan apa kau datang ke sini hari ini? Lihat ucapanmu. Nak, aku datang untuk menjengukmu. Aduh, takdir keluarga kita memang sangat erat ya. Jangan sampai hubungan kita terlalu tegang, ya kan? Kalau kau tidak jujur, aku akan menyuruhmu pergi. Baiklah, akan kujelaskan dengan jujur. Song Jie telah menyelamatkanmu. Jadi kau berhutang nyawa kepada keluarga Song kami. Pepatah mengatakan, sedikit bantuan harus dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sekarang kau sudah membalasnya. Keluarga Sen meminjamkan saya 1000 yuan. Seharusnya tidak masalah, kan? Saya telah membiayai keluarga Song selama setengah tahun. Bahkan jika itu dibalas berlipat ganda, itu sudah lunas. Jika kau ingin meminjam uang, boleh juga. Kita buat surat hutang. Buat surat pengakuan hutang. Kenapa kau tidak membuat surat pengakuan hutang? Bagaimana aku bisa tahu apakah kau akan mengembalikannya? Keluarga Song kalian itu memang seperti itu. Aku masih belum tahu. Baiklah, kalau begitu. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak tidak sopan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Baiklah. Kembalikan itu padaku, itu punyaku. Punyamu apa? Punyaku. Saat itu Song Jie menyelamatkanmu dan Yu dari air. Maka ini adalah milik keluarga Song kita. Kau kabur, ya sudah kabur saja. Kau juga membawa barang-barang keluarga Song. Barang ini menurutku sangat berharga. Aku sudah membiayai keluarga Song selama setengah tahun, dan telah menghasilkan banyak uang untuk kalian. Ini adalah pusaka peninggalan ibuku. Jangan sentuh itu. Baiklah, bayar 1000 yuan untuk menebusnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan giok ini. Apa yang sudah kujanjikan? Xiao Shen, kau harus membela keluarga Song kami. Perempuan jalang itu mencuri giok keluarga kami. Aku datang untuk menagihnya. Dia bahkan tidak mau mengembalikannya. Kau bersama wanita pencuri seperti itu. Kau harus berhati-hati. Giok ini jelas-jelas pusaka keluarga Wang yang menjaga keluarga. Kapan kau mencuri barang-barang keluarga Song? Uang muka itu. Dasar gadis jalang, kau bahkan berani mencuri uang muka itu? CK, keterlaluan. Benar-benar tidak bisa disembuhkan? Panggil orang, tarik dia keluar. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau gila, Zhu Xiuyu. Kau tidak tahu tentang pencuri itu, kan? Kau tidak menangkapnya, tapi malah menangkapku. Kenapa? Kau menangkap Zhu Xiuyu? Baiklah. Aku mengerti. Kalian berdua wanita jalang, bermain dengan wanita jalang itu. Kau ini mencari kematian? Kau tahu tidak? Lepaskan aku. Itu. Apakah tubuhmu masih ada yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Tentang kejadian kemarin, terima kasih ya. Oh iya. Bagaimana kamu mau menangani masalah kamu diberi obat bius itu? Apakah kamu butuh aku untuk menemanimu melapor ke polisi? Omongan saja tidak cukup. Kita tidak punya bukti. Tapi kejadian hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Song Jie dan Lao Sanwu harus membayarnya.
Aku mendengar desas-desus. Pabrik akan melakukan razia lagi akhir-akhir ini. Kalian semua harus berhati-hati. Jangan sampai kalian keluar karena masalah masa lalu. Aku ingat saat pabrik melakukan pemeriksaan ketat terakhir kali. Banyak orang ditangkap. Jangan bahas itu lagi. Paman saya di jalan sana sedang bersiul ke seorang gadis kecil. Lalu dibawa pergi oleh orang pabrik itu. Menakutkan sekali. Takut apa? Selama kalian menjaga diri kalian sendiri, maka tidak akan terjadi apa-apa. Cewek jalang, kau berani datang lagi? Aku datang untuk bernegosiasi. Aku akan mengurusmu. Pasang itu untukku. Aku akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Ya, dialah. Dialah yang memberiku obat itu. Dialah yang menyuruhku untuk membawamu ke sini. Aku akan ditembak mati. Aku akan ditembak mati karena dia yang menyuruhku. Bagaimana? Kalau kau tidak mau bicara denganku, maka aku tidak punya pilihan selain membiarkan dia menunggu bersama petugas keamanan. Pikirkan baik-baik. Kalian, alur cerita utama kalian ini, katakan pada petugas keamanan bahwa aku juga tidak takut. Kalau begitu, laporkan saja ke polisi. Aku yakin petugas keamanan akan punya cara untuk membantumu mendapatkan kembali barang-barangmu. Tunggu dulu. Katakan, apa yang ingin kalian bicarakan? Sederhana saja, aku ingin kau melapor ke polisi dan menyerahkan uangnya. Apa bedanya dengan aku menyerahkan diri sendiri? Tentu ada bedanya. Dalam kasus ini, Song Jie adalah dalang utamanya, sedangkan kau hanya terjerat karena rayuan manisnya. Kau menipu aku tanpa sepengetahuanku, apalagi sampai melanggar hukum. Aku tidak percaya kau dan aku tidak pernah melepaskanku. Kau wanita kecil yang sangat licik. Apa yang kau karang? Omong kosong. Aku sepenuh hati baik kepada Song Jie. Aku bekerja keras siang dan malam mengurus mereka sekeluarga. Tapi dia malah meninggalkan kita begitu saja. Bahkan ingin menjualku. Aku membencinya. Aku ingin dia mati. Aku tidak ingin membalas dendam. Asal Song Jie ditangkap, permusuhan antara aku dan kamu selesai. Kalau tidak, aku hanya bisa menyerahkannya ke polisi dan membuatnya menderita sampai mati. Berani? Aku tidak takut. Aku tahu pamanmu bekerja di bagian keamanan. Kalau tidak, kau tidak akan seberani ini. Tapi kali ini, dia mungkin tidak akan berani melindungimu. Paman adalah anak nakalku. Aku tahu kau akan datang mencariku. Kuperingatkan kau, Zhong Xiuyu bukan orang yang bisa kau lawan. Lain kali kalau bertemu dia, menjauhlah dariku. Kalau tidak, 10 orang pun aku tidak bisa melindungimu. Paman, paman, paman. Hei, paman, paman. Kau sebenarnya siapa? Aku sudah memberitahumu. Aku jahat. Lu Sujuan, aku melindungi Wang Cuisan. Lepaskan kau. Benar-benar cucu perempuan Wang Cuisan. Kalau begitu aku akan membantumu melawan Song Jie. Apakah kau benar-benar akan melepaskanku? Baiklah, sudah sepakat. Perkara keluarga kita. Baiklah, sudah diputuskan. Biarkan kedua anak itu minggu depan mengenakan pakaian resmi. Bagaimana kalau kita kembali? Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Mau ngapain kau kemari? Kau wanita jalang kecil, apa kau ingin merusak pernikahan anakku? Aku memang berniat begitu. Kau berani, tentu saja aku berani. Kecuali kau membantuku satu hal, laporkan dan bongkar kejahatan Lao Sanwu, maka aku akan melepaskanmu. Aku tahu siapa yang bisa diajak bekerja sama. Aku akan melaporkan Lao Sanwu, kalau begitu aku juga akan merasa kesal. Aku tidak akan tertipu, dia bermaksud memperkosa aku. Meskipun kita dihukum, yang bertanggung jawab adalah Lao Sanwu. Apa hubungannya denganmu? Selama kamu setuju dengan komandan peleton, permusuhan kita akan selesai. Tentu saja, kalau kau tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku hanya bisa melapor ke atasan tentangmu, menanyakan tentang pemimpin yang korup,
menggunakan koneksi, dan memakai jalur belakang. Apakah ada buktinya? Siapa yang akan mempercayaimu? Membutuhkan bukti, kan? Hanya perlu menyebarkan sedikit rumor. Kau tunggu saja akan diselidiki atasan. Baru mulai kerja sudah terjadi hal seperti ini. Kau pikir masih ada kesempatan untuk menerima uang? Kau mengancam siapa? Berani-beraninya kau menyentuh anakku? Akan kucabik-cabik kau dan kuberikan pada anjing. Nak, jangan takut. Dia tidak mau. Ya, kalau begitu sudahlah. Tapi aku mengingatkanmu baik-baik. Wu Laosan sudah bersiap untuk menyerang duluan. Sekarang pasti sudah ada di bagian keamanan. Ya, apa? Hai. Anakku. Hai, tunggu, astaga. Tapi kau harus benar-benar mengawasinya. Di siang bolong, dia memaksa saya melakukan hal seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa setuju? Sialan. Bukankah ini penculikan wanita? Ini masalah siapa sebenarnya? Percayalah, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Hei, orang ini ikut menyelamatkan adikku, bukan perampokan, malah menuduhku duluan. Kau berani sekali datang lagi. Jelas-jelas kau yang harus membayar hutang. Bahkan kau jual adikku padaku. Bahkan kau beri dia obat bius. Apakah ini masih manusia? Ini ide bodoh. Sialan, jelas itu idemu. Kau mengarang. Sialan, kau mengarang. Halo. Halo. Jangan tangkap aku masih mengejar pembunuh adikku. Paman dari pihak ibuku adalah kepala bagian kalian. Halo, lepaskan dia, tangkap aku, biar bisa masuk. Jelaskan padanya. Jangan tangkap, jangan. Tangkap, akan kulukai kalian, jangan harap bisa lolos. Kudengar Song Jie dan Wu Laosan ditangkap. Keduanya saling memberikan bukti kejahatan masing-masing. Mereka berdua bisa dibilang saling mengirim satu sama lain ke jalan kematian. Tidak terlihat, ya, dia biasanya terlihat sangat ceroboh. Tapi kali ini dia malah pintar, tidak menemukan bukti mereka berkomplot. Jadi aku memancing mereka berdua agar saling menyerang. Bukannya aku yang hebat, tapi mereka yang terlalu bodoh. Dulu Song Jie berani mengambil risiko menyelamatkan aku, menunjukkan bahwa pada dasarnya dia adalah orang yang baik. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bagaimana bisa? Luka sudah sembuh tapi lupa sakitnya. Sekarang kau mulai memikirkannya lagi. Aku hanya bicara begitu saja. Bairu, mulai sekarang jangan pikirkan dia lagi. Dia berani melakukan hal ilegal dan kriminal, maka harus siap membayar harganya. Aduh, saudara. Tolong selamatkan Song Jie. Dia bilang, petugas keamanan sudah datang dan membawa pergi Song Jie. Dia satu-satunya anakku, hartaku. Tolong, aku mohon. Haha, aku tidak bisa menyelamatkan Fan Fan. Kalau kamu mampu, pergilah dan identifikasi Lao Sanwu. Katakan saja bahwa Song Jie tidak membahayakanmu. Hanya itu saja. Haha. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Hingga saat ini, apapun yang terjadi padanya adalah karena dia sendiri yang terlalu kejam. Apakah kau tidak sedikit pun mengingat hubungan kita di masa lalu? Hubungan masa lalu? Keluarga Song kalian dulu memperlakukanku seperti itu. Kau mengingat hubungan masa lalu? Aduh, ayo semua cepat lihat. Hahaha. Wanita yang kejam ini. Dia sudah menemukan pengganti, bahkan ingin membunuh anakku. Takut anakku akan menghalangi dia untuk naik kelas. Sungguh tidak bermoral. Aku menyakiti Kak Song. Bagaimana kau bisa mengatakannya? Dia jatuh cinta pada wanita lain. Aku marah padanya. Paling tidak kita berpisah baik-baik. Aku akan pergi saja. Tapi kalian memaksa menikahkanku dengan tuanku ketiga. Karena aku menolak, kalian memberiku obat bius. Berhenti, diam. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Kalianlah yang memaksaku sampai ke jalan buntu. Aku hanya membela diri. Sekarang kalian malah ingin menyuruhku bersaksi palsu untuk menyelamatkan si kaya itu. Menurut kalian aku ini apa? Nenek itu memang matre. Dan anaknya berpaling ke lain hati. Setelah putus pun masih terus mengganggu gadis itu. Berani sekali bertindak seperti preman. Tunggu saja aku. Bapak mertua, kau sudah pulang. Bapak mertua, saya mohon padamu, tolonglah selamatkan Song Jie. Jangan panggil aku bapak mertua. Aku tidak pantas dipanggil begitu. Lihat saja apa yang telah dilakukan Song Jie. Keluarga seperti kalian, aku tidak pantas menjadi besan kalian. Jangan. Tolong selamatkan Song Jie saja. Song Jie sudah keluar. Aku akan menyuruhnya menjadi menantu di keluargamu. Suruh dia merawatmu di hari tua. Merawat di hari tua? Apa? Suruh dia menjadi ayah Yiyi.
Silakan setuju saja. Saya mengandung anak Song Jie. Ibu mertua, yang dikandung di perut adalah cucu kandungmu. Tidak mungkin kau membiarkan anak itu lahir tanpa ayah. Tolong pertimbangkanlah. Demi anak ini, tolong bebaskan ayah dari penjara. Ya, ayah. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Bangun. Aku tidak mau bangun. Anda tidak setuju? Kalau begitu aku tidak akan bangun. Kau benar-benar menyebalkan. Kau. Hahaha. Nak, akhirnya kau keluar juga. Apakah kau terluka? Tidak berguna sekali. Tidak punya kemampuan. Hanya tahu membuat masalah. Ayahku yang mengurus hubungan agar kau dibebaskan. Terima kasih, Om. Jangan berterima kasih padaku. Kau sudah membuat masalah besar. Posisi kepala bengkelmu sudah tidak ada lagi. Aku sudah memberimu pekerjaan sementara. Kalau kau masih punya sedikit nurani, maka rajinlah bekerja untuk menghidupi keluargamu. Jangan lagi menyusahkanku. Pergi dengan merangkak. Semua ini gara-gara wanita jalang Zhong Xiuyun, sehingga Paman Chen meremehkanku. Dendam ini harus kutebus. Kudengar, penjual tahu cantik itu, anak lelaki tua Song, Meng Bao Gui. Ini semua sudah mengetahuinya. Song Jie masih beruntung. Masuk penjara lalu dibebaskan lagi. Wu Laosan, barulah paman dari istriku. Hahaha. Kau bilang saudara ini cukup baik ya? Dia membuat kami berdua sampai seperti ini. Tidak heran kalau Song Jie tidak menyukainya. Wanita, pikirannya memang tidak bisa ditebak. Betul. Benar sekali. Bukan maksudku seperti itu. Lalu, apa maksudmu? Aku ingat beberapa bulan lalu Bibi Li juga melaporkan Paman Liu dan membuatnya ditangkap. Kasihan sekali Paman Liu itu. Sudah tua-tua masih juga ditangkap. Kau bilang hati Bibi Li itu bagaimana bisa sekejam itu? Perempuan itu kalau terlalu banyak akal tidak baik. Kenapa kau bicara tentang ibuku? Ibuku itu dilecehkan oleh Paman Liu, lelaki tua yang brengsek itu. Pantas saja dia ditangkap. Apa yang sudah kukatakan? Wanita tidak boleh terlalu banyak pikiran. Bukan jodohmu. Kita hanya mengobrol sedikit tentang Zhong Xiuyu, kan? Kenapa kau menusukku dari belakang? Kau bahkan menyeret ibuku ke dalam masalah ini. Seng Chongyu, karena kau anak dari kepala pabrik Sen, kami tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi kau juga tidak boleh keterlaluan. Dia adalah tuan muda Sen. Kau sebaiknya lebih sedikit bicara. Bagaimanapun juga aku. Kami adalah karyawan lama Hong Xin. Jika begini terus, kau tidak takut kalau kepala pabrik Sen memecatmu? Ya, kepala pabrik baru belum tentu akan memecat siapapun. Kalian berdua mengandalkan keuntungan dari pendapat kalian sendiri. Biasanya tidak bekerja dengan baik, hanya mencari keuntungan. Selama bekerja minum minuman keras dan merokok banyak, apakah kau memberikan kontribusi sedikit pun kepada pabrik? Tapi Seng Chongyu, baru berusia 20 tahun lebih sedikit sudah dinobatkan sebagai pengusaha muda berprestasi. Begitu sampai di Hongsing langsung mendapatkan beberapa pesanan jutaan. Selama bukan orang bodoh, semua orang tahu siapa yang akan dipilih, kan? Kau ini cuma penjual tahu, bukan kepala pabrik. Apa hakmu untuk ikut campur? Cepat keluar. Kau hanya seorang kepala bagian kecil. Berani sekali kau bertindak seenaknya. Anak muda kaya raya Sen, sangat berkuasa ya. Kau memanfaatkan jabatan kepala pabrik Sen, membiarkan seorang penjual tahu yang bau membuat keributan di pabrik. Kepala pabrik Sen tahu. Kepala pabrik Sen akan segera tahu. Kebetulan aku menyuruhnya kemari untuk membicarakan sesuatu. Sekarang dia seharusnya hampir sampai. Kau tidak sungguh-sungguh berharap kepala pabrik Sen akan membantumu, kan? Meskipun kau dekat dengan putra kepala pabrik Sen, tetap saja. Dalam masalah sebesar ini, kepala pabrik Sen tidak mungkin melindungi kamu. Tapi, asalkan kamu mau berlutut dan meminta maaf, kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lihat saja siapa yang akan berlutut dan meminta maaf. Kau ini gadis kecil, terlalu berani bicara besar. Bukan kamu yang berlutut. Jangan bilang kami yang harus berlutut kepadamu. Aku menyarankan kamu untuk lebih serius. Ada apa ini? Pak Pimpinan, akhirnya Anda datang juga. Penjual tahu itu menerobos masuk dan tanpa sebab memarahi kami. Kami sudah dengan sopan memintanya pergi, tetapi dia malah mengatakan ingin menemui Anda untuk meminta ganti rugi. Tolong bela saya, Pak. Jangan biarkan orang yang menimbulkan masalah ini membuat seluruh pabrik kita kacau balau.
Diam, kau binatang. Kau tahu ini tentang siapa? Bukankah itu simpanan anakmu? Apa salahnya jika aku bicara sedikit? Para simpanan, aku nasihati kalian, lebih baik berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jangan sembarangan bicara, kalau tidak, semua keluar. Jangan lagi melakukan hal bodoh di masa depan. Direktur Sen. Tentang masalah ini, kami telah melakukan kesalahan dan akan memperbaikinya. Anda juga tidak bisa terus-menerus memecat dan marah-marah. Bukankah cukup kami meminta maaf kepadanya? Maaf, kami memang sedikit terlalu jujur dan blak-blakan. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, memang salah kami. Saya permisi dulu. Awalnya saya berpikir, mereka semua adalah karyawan lama pabrik. Meskipun tidak berjasa. Bahkan jika tidak cakap, saya akan tetap memperkerjakan mereka. Tidak menyangka, para lelaki tua ini benar-benar mengira pabrik tidak bisa menghasilkan uang tanpa mereka. Saya rasa sudah saatnya untuk memberi mereka pelajaran. Baik, sekarang aku akan menyiapkan data mereka. Jangan khawatir, kesempatan seperti ini memang besar. Tidak dapat dihindari, pasti ada beberapa kekacauan yang terjadi. Jong Suyun Jong Suyun, bukankah kau sangat menghargai kesucian? Aku tidak ingin semua orang tahu betapa bejat dan rendahnya dirimu, diperkosa oleh ayah dan anak. Lihat saja nanti bagaimana kau akan hidup. Lihat, dia adalah orang yang sembarangan dalam hubungan asmara. Benar-benar orang tidak bisa dilihat dari penampilannya. Terlihat serius, tetapi melakukan hal seperti itu. Kalian tadi bicara apa? Aku melakukan apa? Sudah dilakukan. Masih takut dibicarakan? Semua orang tahu kau bermain dengan pelacur bersama ayah dan anak itu. Tidak ada yang lebih gila darimu. Coba saja pura-pura. Sekarang semua orang di sini tahu kau melayani yang tua, lalu melayani yang muda juga. Kukira kau melaporkan Lao Wu dan Song Jie ke bagian keamanan sebagai preman. Kupikir kau sangat suci. Ternyata pura-pura semua. Kalian bicara omong kosong. Ada buktinya. Semua orang tahu kejadiannya. Masih butuh bukti apa lagi? Artinya kau mengakui bahwa kau tidak punya bukti. Hanya mengarang cerita saja. Memfitnah juga melanggar hukum. Kau pasti tahu bahwa aku bisa memenjarakan Song Jie dan Wu Laosan. Dan bisa memenjarakan kalian semua. Hei, Bapak, kami berdua juga mendengar dari orang lain. Ya, kami mendengar tentang hal ini dari orang lain. Aku akan menyelidikinya. Ada apa? Pabrik mengadakan rapat pekerja. Kau ikut campur untuk apa? Atau kau sedang terburu-buru mencari dua orang untuk memulai? Bagaimana tamu-tamu Anda bisa bangun? Aku sebenarnya cukup ingin tahu, siapa di antara mereka berdua, ayah dan anak, yang mampu menahannya. Para pangeran itu adalah gosipmu, HMPH. Bagaimana rasanya disebut wanita jalang? Kau berani sekali memukulku? Ini ruang rapat besar, tempat rapat. Bukan pasar sayur. Kepala Li, akhirnya kau datang. Wanita penjual tahu ini membuat keributan di sini. Saya baik hati memintanya pergi. Dia malah memukul saya. Lihatlah, ini. Begini, Wu Xingyu tersenyum. Kau menyerahkannya padaku lagi. Asal kau berlutut dan meminta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Asal kau berlutut dan meminta maaf, mungkin aku akan melepaskanmu. Apakah kau si Xing Feng? Berbicara denganku seperti itu? Kau telah bekerja di pabrik tekstil Hongding selama 14 tahun. Selama 6 tahun menjabat sebagai kepala bagian 3 musim. Dalam 6 tahun itu, dengan dalih mengatur pekerjaan orang lain, kau menerima suap dari 8 orang, total 6.350 yuan. Lalu, dengan dalih membantu pemindahan posisi kerja, kau menerima suap dari 4 orang sebesar 2.000 yuan. Selain itu, kau juga terlibat dalam pencurian bahan baku di bengkel 3, dalam jumlah yang tak terhitung. Kau akui, hari-harimu yang baik sudah berakhir. Bagaimana kau tahu? Dengan kedudukanku, aku ingin menyelidiki. Kegembiraan ini akan segera pergi. CK. Dari mana kau mendapatkan gosip itu? Tanpa verifikasi sudah berlagak sok tahu. Direktur Yu, jangan sebut dia akan bertindak. Bagaimana Zhong Xiuyu bisa tahu banyak sekali? Apakah ini pemeriksaan? Dia menyelidiki departemen hantu saya. Tunggu, polisi akan segera datang. Lebih baik kita usir dia dulu. Jangan sampai dia sampai ke telinga polisi. Cepat, usir wanita tua Feng yang berbicara omong kosong ini. Tunggu sampai kepala pabrik datang dan lihat apa yang terjadi.
Kau hanya pekerja sementara. Dari mana kau mendapat hak sebesar itu untuk memperlakukan orang? Ini adalah pabrik, bukan tempat bermain-main. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku hanya menyuruhnya untuk mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan seperti kalian. Meskipun kalian adalah orang yang tidak berkepentingan, Xiuyu juga begitu. Kau berani bersikap dingin seperti ini hanya karena backingan ayahmu? Tunggu saja. Nanti kalau kepala pabrik datang, kau pasti akan menyesal. Kurasa yang akan menyesal itu kau. Pak Kepala Pabrik, tanyakan saja. Hanya karena punya hubungan spesial dengan Zhong Qiuyu, dia seenaknya saja. Cih, tak sudi ku sentuh. Komandan Su, maafkan aku. Aku akan menyuruhnya pulang sekarang juga, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia mengemudi lagi. Maaf. Berhenti. Siapa lagi yang mengatakan itu tentang Shen Chuan? Jangan memecatku, jangan memecatku. Dekan Shen, semuanya tadi adalah kesalahpahaman. Ya, semua ini karena hasutan Su Jie. Benar. Song Jie itu orangnya tidak berhati lurus. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kalian semua pernah belajar operasi cuan, kan? Menipu itu memang benar adanya. Mari kita lanjutkan pembicaraan. Direktur Li yang baru saja kita bicarakan. Menerima suap, pencurian dan perampokan harta benda. Saya baru saja mengatakannya. Tuan memiliki masalah. Dan saya dari bengkel kedua. Produksi bulanan saya tidak mencapai target. Dan berkali-kali melanggar peraturan keselamatan pabrik. Dan Zhang dari bengkel kelima. Banyak karyawati melaporkan. Kau juga tidak terlalu tua. Perawat di bengkel 6. Selalu terlambat dan pulang cepat. Bahkan sering bolos kerja berturut-turut. Beberapa orang yang saya sebutkan, semuanya saya pecat. Dari karyawan yang ada, kita pilih dan ganti yang baru. Baik, kau punya hak apa untuk memecatku? Kau pikir kau siapa? Tidak ada orang lain yang lebih berhak darinya. Kalian wanita penggoda ini, kau sudah benar-benar gila karena cinta, ya? Apa kau mau menghancurkan pabrik kita demi dia? Mengatakan omong kosong di sini, kami semua adalah karyawan lama. Meskipun kau wakil kepala pabrik, kau tidak bisa begitu saja memecat kami. Wakil kepala pabrik pun tidak bisa, saya seorang kepala pabrik. Hahaha. Kau kepala pabrik. Kalau kau kepala pabrik, aku akan berlutut dan sujud kepadamu. Ini kontrak akuisisi pabrik tekstil Bintang Merah. Yang tertulis di atas adalah milik kepala pabrik. Lihat baik-baik, di atas ada stempel resmi. Benar. Aku ini benar-benar manajer pabrik. Tidak mungkin, ini bukan cerita cinta yang masuk akal. HMPH, siapa yang tahu apakah stempel ini asli atau palsu? Meskipun asli, itu pun kalian yang mencurinya. Cih, baguslah. Saya punya Zhong Xiuyu. Kalian bahkan bisa membuat kontrak palsu. Benar-benar memanjakan kalian berdua ya. HMPH, tutup mulutmu yang bau itu. Kau marah kenapa? Karena aku katakan yang sebenarnya. Menyakitkan hatimu, ya? Panggil orang. Itu, kepala pabrik dan pengawalnya. Cepat tangkap mereka. Mereka mencuri stempel kepala pabrik. Haha, kalian sudah selesai. Tunggu saja sampai dipecat. Raja Banteng segera dipecat. Bukan, kalian salah tangkap. Kalian tangkap dia. Aku salah. Tolong maafkan aku. Jangan ketuk tembokku. Bukan uang coklat yang menyuruhku. Itu semua karena Fei Fei. Kau mengada-ada. Kepala pabrik, jangan dengarkan omongan mereka. Salah. Sebelum kejadian kalian semua menyembah. Penipu yang mengeruk kekayaan. Berbuat jahat tanpa henti. Sekarang baru mau memohon ampun. Terlambat. Kalian pikir pemecatan saja sudah cukup? Aku akan menuntut kalian atas nama pabrik. Untuk semua kerugian ekonomi yang telah kalian sebabkan, mulai sekarang, siapapun yang melanggar hukum, akibatnya akan sama seperti mereka. Kau naik ke atas dan beritahu mereka. Semoga mereka mengambil pelajaran dari ini, dan menjaga diri dengan baik. Jika mereka punya masalah, sekarang bisa disampaikan. Kalau tidak, tutup mulut selamanya. Ya. Nona selama ini ya. Kerja bagus.
memiliki karisma seorang pemimpin. Kau tahu, jika kakek tahu ini, beliau pasti akan sangat bangga padamu. Aku akan menelepon kakek sekarang juga, memberitahunya kabar baik ini. Saya Xiu Yue, apakah kakek ada di rumah? Siapa yang sakit? Ada apa sebenarnya ini? Baiklah, aku mengerti. Bagaimana bisa Nona? Tuan, dia sakit. Pengasuh bilang kakek sakit selama setengah tahun. Selalu dirawat di rumah sakit. Kondisinya tidak baik. Sudah lama sekali. Aku bahkan tidak tahu sedikit pun informasinya. Rasanya tidak beres. Aku harus kembali dan melihatnya. Kau sendiri bisa pergi? Jangan sampai nanti hanya menangis memeluk kakek. Lebih baik aku ikut denganmu. Lebih baik begitu, sehingga kita bisa saling menjaga. Paman Sen, setelah aku pergi, tempat ini ku serahkan padamu. Nona, tenang saja. Cepatlah. Kami pergi dulu, ayah. Cepat, cepat. Aku menyuruhmu ke pabrik untuk bekerja dan menghasilkan uang, bukan untuk ikut campur dan memprovokasi. Ayah, tenanglah, Song Jie. Dia hanya tidak terima begitu saja, makanya seperti ini. Dia pasti akan berubah. Ayah, inilah suami pilihanmu. Orang tidak berguna. Kurasa, kau juga tidak akan betah tinggal di kota kecil ini. Aku punya kenalan di Kyoto. Akan kuperkenalkan pekerjaan untukmu. Kemasi barang-barangmu dan pergi segera. Ayah, aku juga ikut. Kita berdua tidak akan berpisah. Terserah kamu. Jangan menunggu lama. Terima kasih telah selalu ada untukku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu kelak. Kalian tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan bangkit kembali. Saat itu, semua yang telah kulakukan akan kuberikan balasan berlipat ganda. Xiu Yu, kau sudah kembali. Paman, bagaimana keadaan kakek? 6 bulan yang lalu, ketika kakekmu mendengar kabar bahwa kau hilang tenggelam, ia langsung pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, ternyata ia menderita gagal ginjal. Sejak saat itu, kesehatan kakek dari pihak ibumu semakin hari semakin memburuk. Aku juga tidak tahu berapa lama lagi beliau bisa bertahan. Ini semua salahku. Kakek dari pihak ibumu sampai khawatir. Paman, aku ingin menjenguk kakek sekarang juga. Baiklah, akan kubawa kau pergi. Kakek, maafkan aku. Aku telah kembali. Jangan menangis dulu. Kau tidak merasa ada yang tidak beres? Kakek selalu sehat, dan setiap tahun melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana mungkin tiba-tiba gagal ginjal? Maksudmu? Masih bernapas. Dokter Sue. Tolong panggilkan dokter yang bisa dipercaya untukku. Oh ya, jangan beritahu siapapun. Bagaimana keadaannya? Tuan Wang mengalami disfungsi organ akibat keracunan kronis, bukan gagal ginjal. Saya mengerti, terima kasih. Menurutku, keluarga Wang agak mencurigakan. Kita cari alasan dulu untuk mengganti orang yang merawat Tuan. Usianya berapa ya? Dan rumah sakit ini juga tidak bisa kita pakai lagi. Keracunan saja dikatakan gagal ginjal. Kita juga belum tahu obat apa yang diberikan kepada Tuan. Makan camilan malam? Kakek. Syukurlah aku kembali. Kakek, aku sangat merindukanmu. Kakek, kau sakit? Kenapa kau tidak memberitahuku? Seandainya Cuiyu tidak memberitahuku, aku tidak akan mengetahuinya. Masalah ini, aku tidak memberitahumu karena takut kau khawatir. Lebih baik tidak kukatakan. Kakek, saat aku pulang kali ini, aku melihat semua pembantu di rumah telah diganti. Ada apa ini? Ada beberapa orang. Setelah menikmati hidup yang nyaman terlalu lama, mereka mulai berpikiran buruk dan mencuri barang-barang. Pamanmu sudah beberapa kali memergoki mereka. Kemudian dengan tekad yang kuat, mereka semua berubah menjadi orang baru. Apakah paman menggantinya?
Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Tuan senang. Lebih baik jangan sampai membuatnya terkejut. Ya, hal ini sebaiknya jangan dulu diberitahu kepada kakek. Xiu Yu, kakek sudah tua. Sekarang satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah urusan pernikahanmu. Kurasa Yue, anak itu juga tidak buruk. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Sahabat masa kecil, dan saling mengenal satu sama lain. Aku merasa tenang jika kau bisa bersamanya. Tuan, Anda salah paham. Kami tidak bersama. Sayang, kita tidak bersama. Tidak bersama. Aduh, sayang sekali. Kalau begitu, aku akan mengadakan acara perjodohan untukmu. Aku akan mencarikan beberapa pemuda yang cocok untukmu. Kalau kamu sudah memilih, maka urusan ini selesai. Ini juga melegakan hatiku. Kakek, tidak perlu. Bagaimana, kamu sudah punya kekasih? Kamu sudah punya kekasih? Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu, maka sudah diputuskan seperti ini ya. Hei, kau sudah dengar? Cucun terkaya, Wang, cucunya yang ketiga akan datang ke sini untuk kencan buta. Di sini. Maksudmu cucu perempuan Wang Suizhen, orang terkaya itu? Dia itu putri bangsawan? Ya, ku dengar putri bangsawan ini tidak hanya kaya dan cantik, tapi juga sangat hebat. Ku dengar beberapa waktu lalu dia baru saja mewarisi sebuah pabrik yang hampir bangkrut. Tebak apa? Dengan cepat dia berhasil mengatasinya. Astaga! Kalau ada yang menikah dengannya, seumur hidup akan menikmati hidup mewah seperti seorang istri orang kaya. Bagus sekali ya. Ya, kau pergi saja. Halo, saya. Apa kau? Dia adalah orang yang akan kencan buta denganku hari ini. Bukannya kamu sudah memesan tempat ini? Aku tidak boleh sekadar makan di sini. Anda Nona Zong? Ya, saya datang untuk kencan buta dengan Anda. Perkenalkan diriku dulu. Namaku Zhang Jia. Nona Zong, silakan ke sini. Aku sangat suka anak-anak. Setelah kita menikah nanti, pasti harus banyak punya anak. Lebih baik punya 4 anak atau lebih. Oh ya, pasti harus punya anak laki-laki. Nanti, apa kita harus mengangkat anak sulung laki-laki sebagai putra mahkota? Putra mahkota apa? Harus punya anak laki-laki? Bukan karena keluargamu punya tahta yang harus diwarisi, kan? Rakyat jelata juga harus melahirkan anak laki-laki untuk meneruskan keturunan, kan? Kalau tidak punya anak laki-laki, berarti belum mencapai kesadaran. Oh, iya, ku dengar kau masih punya beberapa usaha, dan berencana untuk menyerahkannya padaku kelak. Jika kau menjadi istriku, kau tidak perlu bekerja keras lagi. Kalau tidak, aku akan ditertawakan orang. Tidak becus. Istrimu bekerja di luar akan ditertawakan orang. Kalau begitu, kamu bangunkan usaha istrimu, maka dia tidak akan ditertawakan orang. Ini bagaimana bisa disebut perhatian? Ini aku memikul pekerjaan ini. Ini disebut bertanggung jawab dan berwibawa. Dia terus melihatku. Nona Zong. Nona Zong. Oh, apa yang baru saja kau katakan sangat bagus. Jadi, Nona Zong sangat mengakui saya. Hanya bisa mengatakan bahwa kau sangat membuatku tercengang. Tetap saja babi campuran kecil dan sedang ya. Lihat. Kita juga sudah hampir selesai makan. Waktunya juga sudah tidak terlalu awal. Kalau begitu, kita cari tempat lain saja. Baik. Jaga sikapmu. Orang yang seenaknya menyentuh orang lain sebelumnya sudah ditangkap. Aku menyentuh pacarku, urusanmu apa? Dia pacarmu? Bukan, hanya diminta orang tua untuk bertemu dan makan malam saja. Apalagi, penilaianmu terhadap orang juga tidak separah itu. Aku sudah melewatkan kesempatan sebelumnya. Langsung saja sembuhkan matamu. Tadi kau masih bilang mengakui aku. Kenapa kau berubah pikiran? Kan sudah kukatakan. Kukatakan kau sangat membuatku takjub. Itu pujian untukmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kau pernah berselingkuh dengan pria lain di desa.
wanita murahan yang sudah digunakan, berpura-pura suci di sini. Aku mau menerimamu karena kasihan padamu. Lebih baik kau mengerti situasimu. Mulutmu bau, lebih baik sering sikat gigi dan kurang bicara. Zhong Xiuyu benar-benar tidak tahu terima kasih. Tuan Wang merasa kau telah mempermalukan keluarga Wang. Segera akan menikahkanmu. Aku tertarik padamu untuk membantumu. Apa kau tidak mengerti? Xiuyu tidak membutuhkanmu. Dari segi keluarga, keluargamu hanyalah keluarga kaya baru. Dari segi penampilan, kau jeleknya sampai menakutkan. Berani-beraninya kau mengatakan ingin menikahinya. Kurasa kau ini kodok yang jadi siluman. Pulanglah dan lihat cermin. Kau ini sebenarnya siapa? Berani sekali melawan saya. Oh, aku mengerti. Jadi ini kekasihmu yang tampan itu ya? Aku tidak perlu ditanggung. Aku bukan Nyonya Zhang. Tidak perlu menjadi selingkuhan. Jangan berani-berani kau menghina ibuku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau pikir kau bisa ikut campur di sini? Kalau tidak punya kemampuan, jangan ikut campur. Memalukan sekali. Kau sudah selesai. Pernah dengar keluarga Zhang di kota barat? Bos di gerbang kota, Shen Weixin. Dia adalah pamanku. Aku akan menyuruh pamanku membunuhmu. Siapa yang kau sebut paman tadi? Shen Weixi ketakutan. Kubilang padamu, bukan hanya keluarga Zhang. Keluarga Shen juga menjadi pendukungku. Membunuhmu semudah menginjak semut. Sombong sekali. Bahkan putra tertua keluarga Shen pun tidak dikenalinya. Kau bilang dia adalah Shen Chongxin? Mengada-ada, kakakku Shen, bersama dengan Shen suku, pergi ke pedesaan untuk mengelola pabrik. Dia sama sekali tidak berada di Kyoto. Demi gengsi, mereka sampai buat cerita yang bagus. Kalian tunggu saja, aku akan mencari orang untuk membongkar kedok kalian. Pak Su, Pak Su. Kau. Zhang Jia ini berpura-pura menjadi putra tertua keluarga Shen. Kau punya hubungan baik dengan keluarga Shen. Kau yang mengungkapnya. Ini kucingku. Lihat apalagi yang bisa kalian katakan. Kalian ini diberi kesempatan baik malah tidak menghargai. Yang kukatakan adalah kamu. Yang kukatakan adalah kamu. Apa? Kenapa kamu kembali ke Kyoto begitu cepat? Bukankah seharusnya 2 tahun lagi? Untung aku kembali lebih cepat. Kalau tidak, orang-orang Kyoto mungkin sudah lupa siapa aku kamu. Kau tadi bilang ada kerjasama perdagangan dengan keluargaku. Kerjasama apa? Ceritakan. Kerjasama apa? Keluarga Shen, pesanan bahan baku mereka baru-baru ini semuanya pesanan kecil yang tidak penting. Kalau begitu, karena pesanan kecil, maka batalkan saja. Jangan batalkan Tuan Muda Shen. Aku salah. Jangan sampai batal. Keluarga kami hanya mengandalkan transaksi ini. Apa? Pertemuan perjodohan kali ini benar-benar hancur lebur. Tuan Donghui, kalau ditanya, katakan saja aku sedang dalam kesulitan. Lupakan saja, aku tidak membutuhkanmu. Hadiah besar sungguhan. Ada apa denganmu? Apa yang bisa terjadi padaku? Lagi pula aku hanyalah bunga layu. Hubungan dengan keluargamu, semuanya boleh dikatakan seenaknya. Kau ingin memutuskan hubungan. Kencan buta ini juga kulakukan sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Kau ngomong apa sih? Kapan aku pernah mengatakan itu? Apa perlu dijelaskan secara gamblang? Sikapmu di rumah kakek sudah menunjukkan itu semua. Xiaoyu bilang bapak telah memindahkan kakek ke rumah sakit lain, dan memecat perawat dan pembantu rumah tangga. Ada apa ini? Rumah sakit itu sudah mengobatinya selama setengah tahun lebih, tetapi tidak sembuh juga. Pasti keahlian medisnya tidak bagus. Tentu saja harus diganti. Sedangkan untuk pengasuh dan perawatnya, mereka mencuri suplemen kakek dan ketahuan olehku. Paman, masalah kecil seperti ini perlukah sampai terburu-buru seperti ini? Aku hanya peduli karena kau merasa mereka salah. Biarlah dibuka saja. Paman cukup mengerti saja. Apa dia menemukan sesuatu? Tidak masalah apa yang dia temukan. Aku tetap akan membunuhmu. Kenapa uang alergi? Nona muda, Tuan Shen mencari Anda. Katakan saja aku tidak ada di sini. Ya, bagaimana aku harus menghadapimu? Berpura-puralah aku tidak ingin bertemu denganmu. Bagaimana kau bisa masuk?
Sepatumu diletakkan di depan pintu, lalu kau bilang tidak ada di rumah, bohong juga harus dibuat sempurna. Kau tahu aku tidak ingin bertemu denganmu, tapi kau tetap masuk. Bukankah karena melihat seseorang sedang sedih, aku baik hati datang untuk menjelaskannya padamu dengan jelas. Menjelaskan apa? Aku tidak pernah meremehkanmu saat kau dibius itu aku. Kita memang berciuman, tapi tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Jadi aku tidak ingin kau merasa terbebani, atau mungkin karena aku punya pandangan khusus tentang kejadian ini, meskipun aku benar-benar menyukaimu. Kau bilang kau menyukaiku, tidak mengatakan apapun, tidak mengatakan apapun. Baiklah, anggap saja kau tidak mengatakan apapun. Oh iya, pamanku. Situasi kemarin. Maksudmu kita sudah memindahkan bapak ke rumah sakit lain dan juga pembantunya. Pamanmu sangat cemas. Aku terlalu banyak berpikir. Kita telah memberikan bapak lingkungan baru. Tuan Xiao Ai pasti akan mencari cara untuk mengetahui kebenarannya. Aku akan pergi ke rumah sakit dulu. Kepala bagian mengatakan mungkin bisa menangkap jebakannya. Putri orang terkaya itu memang datang. Uang untuk mencari informasi tidak sia-sia. Selanjutnya, aku akan menyelamatkanmu bak seorang pahlawan. Serang. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tapi menurutku orang itu mencurigakan. Dialah itu. Benar-benar hantu yang tak mau hilang. Apakah kau mau aku menggunakan sedikit cara untuk mengusirnya dari Kyoto? Tidak, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Aku sudah menyelidiki beberapa hal. Apakah dia sedang melihatku? Pasti karena aku cukup tampan sehingga menarik perhatiannya. Sepertinya dia juga mudah ditangani. Setelah kakek sakit, arus kas perusahaan tiba-tiba meningkat pesat. Terlihatnya tujuan akhir Chen di balik layar adalah uang. Nona, ada seseorang bernama Sun Jie mengirimi Nona hadiah. Dia ingin bertemu dengan Nona. Benda semahal ini. Dia benar-benar telah mengeluarkan banyak uang. Taruh saja hadiahnya. Suruh dia masuk. Ketua perkumpulan, katakan saja di sana. Halo. Wang Ai, nama saya Song Jie. Saya bekerja di pabrik ibu, sebagai kepala bagian. Mungkin ibu belum pernah bertemu saya, tapi saya sudah lama mengagumi ibu, dan selalu ingin bertemu langsung dengan ibu, perempuan yang melegenda. Karena kau mengagumi aku, kau seharusnya tahu, aku tidak percaya padaku. Lagi pula, ku dengar kau sudah menikah. Istrimu sudah hamil 6 bulan. Kau masih mengirimi aku bunga dan hadiah. Apakah ini pantas? Kakak Wang, tolong jangan percaya pada desas-desus di luar sana. Aku belum menikah. Itu semua omong kosong orang lain. Pasti anak tidak berbakti itu yang menyebarkan fitnah tentangku. Anak tidak berbakti apa? Sejujurnya, Tuan, 1,5 tahun yang lalu, saya menyelamatkan seorang wanita yang jatuh ke air. Gadis itu ingin membalas budi dengan tubuhnya. Saat itu saya tidak menerimanya. Dia malah bergosip tentangku di luar sana, mencari-cari kesalahan. Seandainya aku tahu, aku seharusnya tidak menyelamatkannya waktu itu. Jadi begitu ya, Kakak Wang, percayalah padaku. Aku tulus kepadamu. Kesungguhan perasaanku kepadamu dapat disaksikan langit dan bumi. Hanya omong kosong saja tidak cukup. Ketulusan hati perlu dibuktikan. Aku tidak suka gosip asmara yang berterbangan. Aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tiga hari kemudian, Hotel Kyoto Kyokyo akan menyelenggarakan sebuah acara amal. Ingatlah untuk datang. Bagus sekali, dia memang tertarik padaku. Baiklah, aku pasti akan datang. Serahkan semua barang ini kepada keluarga Song. Ingat, harus kau serahkan sendiri kepada Chen Men. Apa yang ingin dia lakukan? Apa ini? Aku bahkan sudah mengandung anaknya. Dia bahkan masih memiliki wanita lain yang mengantar barang untuknya. Anak durhaka. Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Ada apa denganku?
Kau bilang ada apa denganmu? Aku sudah mengandung anakmu, kau masih saja mencari wanita lain di luar sana? Apakah kau masih manusia? Kau bingung sekali. Kau lupa, kelak keluarga kita masih bergantung pada siapa? Cepat minta maaf pada Manman. Lain kali kau harus berubah. Dasar apa? Setelah urusanku denganmu selesai, aku harus minta maaf padamu? Aku berhutang padanya? Apa? Aku sudah lama menahan diri terhadapmu, hari ini aku tidak mau lagi. Kau sudah lama bosan padaku, kan? Baguslah, kita berdua belum menikah resmi. Baiklah, kita batalkan pertunangan saja. Sudah, jangan marah-marah, jaga kesehatanmu. Kau anak nakal, jangan bertengkar lagi, boleh? Bayangkan saja anak yang ada di dalam perut kalian. Membatalkan pernikahan adalah hal yang baik. Kuberitahu kau, hari ini aku bertemu cucu perempuan orang terkaya. Dia langsung tertarik padaku, bahkan dia ingin mengajakku ke pesta kalangan atas. Itu benar-benar putri keluarga kaya raya, 100 wanita seperti mereka pun tak sebanding denganku. Apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. Selama aku menikahi cucu perempuan orang terkaya, keluarga kita akan memiliki segalanya. Lalu mengapa kita harus menghadapi tekanan keluarga Chen? Itu bagus sekali. Ya, bisa menjadi besan dengan orang terkaya. Ya, astaga, tetap saja anakku yang berprestasi. Kak Song. Apa maksudmu? Apakah kau ingin meninggalkan aku dan anakku? Sejujurnya, kita berdua saja belum pernah tidur bersama. Anak dalam kandunganmu ini bukan anakku, bukan begitu? Aku sedang membesarkan anak orang lain. Lihat, bahkan belum masuk pintu, sudah hamil. Terlihat jelas bukan gadis baik-baik. Kalian bukan manusia. Aku akan membunuh kalian. Kalian bukan manusia. Su King, anakku. Anakku. Cepat jemput aku ke rumah sakit. Su King, jangan bicara lagi. Aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Aduh, Liu Lei. Hai, lagi pula dia juga seorang pria. Du Jie, Zhao Jie, Du Jie, Du Jie. Ayah, apa kau merasa tidak enak badan di bagian tubuh manapun? Hanya pesta amal saja kok. Jangan sampai Anda memaksakan diri ya. Xiuyu sudah kembali. Semua penyakitku ini sudah hilang semua. Hahaha, sudah siap. Mobil sudah sampai di depan. Nanti sampai di aula pesta ya. Kalian tidak perlu menemani kakek tua ini. Lebih banyak bergaul dengan anak muda. Perbanyak teman. Untuk masa depan karir kalian, itu akan sangat membantu. Xiuyu sangat hebat, pasti akan mengembangkan perusahaan dengan baik. Hehehe. Jadi, ini berarti perintah pembersihan langsung dari orang terkaya? Ya, berkat kebaikan Tuan Wang. Tentu kau sudah bekerja di Wangxi Group cukup lama. Ya, apakah Tuan Wang sangat menyukaimu? Tentu saja, anakku selalu yang terbaik sejak kecil. Siapa yang tidak menyukainya? Ku beritahu kalian, ya, saat itu, cucunya Tuan Wang, begitu melihatku, itu benar-benar. Tuan Chi, Tuan Su, silakan datang ke sini sebentar. Baiklah, saya akan kembali dalam beberapa menit. Kau ada di sini. Ini ada hubungannya denganmu. Saya mengerti. Keluarga Sen yang membawamu ke sini, kan? Kau cukup hebat juga ya. Hanya dengan menjual diri, kau bisa menjual habis seluruh bambu hijau. Bukankah itu cucu perempuan Tuan Wang? Ya, dia bahkan berani memukul orang keluarga Wang. Beraninya dia. Bukankah kau hanya ingin mendekati kalangan atas, menempel pada beberapa orang kaya? Ku beritahu kau, Kyoto ini bukan sesederhana yang kau pikirkan. Bukan karena kau sedikit cantik, lalu bisa mengandalkan menjual diri. Aku menyarankanmu, lebih baik segera pergi, agar kau tidak mempermalukan diri di sini. Kau sendiri tidak berguna. Hanya pandai memanfaatkan wanita untuk meraih kesuksesan. Pria seperti burung phoenix. Berani-beraninya kau bicara tentang orang lain yang merangkak ke atas. Lagi pula, orang-orang Kyoto pasti tidak tahu semua perbuatanmu yang mulia itu. Apakah perlu aku bantu mempromosikannya? Kau jangan memfitnah anakku. Kata-kata perempuan jalang ini jangan kalian percaya. Saat dia dulu berpacaran dengan anakku,
dia juga mengincar keluarga Sen. Demi sedikit uang, dia rela menjadi istri simpanan ayah dan anak keluarga Sen. Kau berani memukulku? Kau perempuan murahan? Kau berani memukulku? Kau kira ini pasar sayur? Kau berani mendorong ibuku? Selesai, hancur. Cucunya adalah pacarku, nanti kalau dia datang, kalian semua akan menyesal. Cucunya yang kurang mahir, matanya tidak buta, tidak akan melirik orang seperti kamu yang tidak berguna. Sampai sekarang kamu masih menyebarkan gosip tentang anakku. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Benarkah itu gosip? Pergi sekarang juga. Song Jie, bajingan. Kau membuat putriku keguguran, hampir saja menyebabkan dia dan anaknya meninggal. Masih berani bersenang-senang di sini. Ini. Bajingan. Jangan bergerak. Kau masih berani mencari wanita nakal di sini. Bajingan. Ini semua demi menempel pada keluarga kami. Kau menipu putriku agar menikah denganmu. Sekarang kau tak berguna lagi untuk keluargaku. Lalu kau membuat putriku keguguran. Begitu, kakak? Kau masih manusia, bukan kakak. Cih. Kalau bukan karena ada orang yang membakar diri dan meminta tolong padanya, saat berumur 1 tahun, aku mengirimnya ke rumah sakit. Dia keguguran dan meninggal. Hahaha, kenapa kau tidak mati saja? Orang macam apa ini, tega terhadap istri dan anaknya sendiri. Sudah menikah masih mengaku sebagai cucu terkaya. Kurasa dia penipu. Bagaimana kabarmu? Kau berani memukul pacarku, kau akan menyesal. Pacarku adalah cucu perempuan dari keluarga terkaya. Jangan coba kabur. Satu pun takkan lolos. Saatnya kau sadar diri. Maksudmu apa? Mimpi indahmu telah berakhir. Akulah cucu perempuan yang selalu kau tunggu-tunggu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Kau bahkan berpura-pura cedera. Bagaimana kau menggambarkan dirimu sebagai cucu perempuan? Gadis itu ingin menikahiku. Aku tidak setuju. Dia terus membuat onar di mana-mana, menyulut perselisihan. Andai saja aku tahu, aku seharusnya tidak bertemu denganmu saat itu. Apakah seperti itu? Seandainya aku bukan orang yang terlibat, aku pasti akan mempercayaimu. Kau benar-benar masih saja mengaku sebagai menantu dari orang terkaya. Orang yang hanya makan enak seperti ini masih ingin menempel pada keluarga Wang yang kaya raya. Bahkan tidak mau melihat diri sendiri seburuk apa. Xiuyu, tolong maafkan aku. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Ya, Xiuyu. Song Sue pantas mendapatkanmu. Seharusnya kau tahu. Dia bersama Sandman, semuanya penuh dengan kesulitan dan intrik. Maafkan saja dia. Ini semua karena Chen Jiangwo. Keluargamu memang seperti bunga matahari. Ya, selalu mengikuti pihak yang berkuasa. Kau jelas-jelas menginginkan kekuasaan, dan berulang kali berselingkuh. Dulu kau pikir nona muda itu hanya penjual tahu. Lalu kau meninggalkan nona muda untuk bergabung dengan keluarga kami, keluarga Chen. Sekarang kau sudah tahu identitas nona muda itu. Lalu kau meninggalkan putriku untuk menjilat nona muda itu. Sungguh tak tahu malu dan rendah. Xiuyu, percayalah padaku. Kau ini orang yang kejam, tidak setia, dan bajingan. Percaya apa padamu? Dengan apa kau menuduhku? Semua ini jelas-jelas karenamu. Seandainya kau tidak menyembunyikan identitasmu dariku, aku tidak akan menikah dengan Chen Men. Aku akan menikah denganmu. Semua karenamu. Ajia. Kau adalah Song Jie, kan? Kau terlibat dalam kasus pembunuhan dengan sengaja. Dan sekarang kami akan menahanmu sesuai hukum. Lepaskan anakku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, aku tidak mau, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Kau, perkara ini akan berjalan lambat, ini salahku. Ayo, pesta akan segera dimulai. Kota kabupaten mungkin sudah dekat. Hadirin sekalian, hingga acara makan malam ini berakhir. Kita telah mengumpulkan donasi sebesar 36 juta. Donasi kali ini, semua uangnya akan digunakan untuk kegiatan amal. Terima kasih banyak semuanya. Selain itu, saya juga ingin mengumumkan satu hal lagi.
Cucu perempuan saya, Zhou Xinyi, akan menjadi pewaris selanjutnya dari Wang Group. Kalian berikan harta keluarga kepada saya. Saya percaya, jika saya mati, kalian akan memberikannya kepada saya. Mari kita minum untuk keberhasilan penggalangan dana kita kali ini. Paman Hui, Paman Hui. Paman, apa maksudmu? Tentu saja untuk mencegahmu berbuat jahat kepada kakek. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti nenek? Mengapa tidak mungkin? Kakek baru saja mengumumkan bahwa kau adalah pewarisnya. Begitu berbalik, beliau langsung jatuh. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Kau adalah dermawan tua. Sejak kau tiba di Jingzhou, yang merawat kakek hanyalah kau, hanya kau yang punya kesempatan. Kau juga berpeluang untuk diculik oleh Tuan Wang. Bukankah kau masih berkilah? Ya, baiklah. Hari ini akan kubuat kalian mati dengan tenang. Masuk. Kuberikan kesempatan untukmu menebus kesalahan. Katakan siapa yang menyuruhmu meracun? Nona muda, tolong selamatkan aku. Aku hanya melakukan apa yang kau perintahkan. Ini bukan urusanku. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau yang menyuruhku meracuni Tuan. Kau juga bilang kalau aku tidak melakukan apa yang kau suruh. Kau akan membunuh seluruh keluargaku. Nona, aku tidak mau mati. Aku tidak ingin dipenjara. Apalagi yang ingin kau katakan? Paman, apa kau benar-benar tidak mengingat sedikitpun ikatan keluarga dan darah kita? Pergilah ke penjara dan perbaiki dirimu. Setelah kau keluar, kita masih tetap keluarga. Baiklah. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Tunggu. Kalian telah menangkap orang yang salah. Tidak mungkin. Segala tipu daya kecilmu, sudah lama kami ketahui. Ming Xuan benar-benar meracuni saya. Mungkinkah aku salah paham padanya? Aku juga tidak ingin percaya. Tapi faktanya sudah ada di depan mata. Aku tidak mengatakannya sebelumnya karena khawatir kondisi kesehatan Bapak memburuk jika mendengarnya. Tapi sekarang jika aku tidak mengatakannya, aku khawatir janjinya akan selesai. Mari kita beri dia satu kesempatan lagi. Jika dia bisa berhenti, aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Fan, ketika kau memberikan sampahnya kepada Tuan, ingatlah, kau harus mengatakan bahwa itu perintah dari Zhong Xiuyu. Lalu uangku? Uangnya akan kuberikan 2 bagian padamu, sisanya akan kuberikan setelah semuanya selesai. Kalian semua tahu. Awalnya aku mengira kau hanya sesaat hilaf dan salah jalan. Aku ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi ternyata kau semakin menjadi-jadi, bahkan sampai mencoba menyakitiku di lokasi syuting. Tidak hanya itu. Kau takut aku akan memperebutkan harta warisan denganmu. Saat aku masih keluar untuk ujian perhitungan, para pelaut yang sudah bersembunyi mendorongku ke laut. Para pelaut itu sudah kutemukan. Paman, apalagi yang ingin kau katakan? Tuan Wang, ayo pergi bersama kami. Tolong, cepat datang, lepaskan dia. Kau gila ya? Kakak adalah keponakanmu, dia keluargamu, keluarga. Apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Semua ini salahmu. Kau selalu menipu hatiku. Dia tidak pernah mengizinkanku untuk meninggalkan perusahaan keluarga, namun memberikan perusahaan itu kepada kakakku. Dia mengizinkanku untuk bekerja di perusahaan, tetapi hanya menjadikan kakakku sebagai ketua dewan direksi. Aku susah payah menunggu sampai dia meninggal. Kakakku, kau memberikan harta warisan kepada satu orang saja. Apakah kau membenci cucumu? Hahaha. Pokoknya apapun yang kulakukan, kau tidak pernah puas. Apakah aku sebenci itu bagimu? Kau berpikir seperti itu tentangku, bukankah begitu?
Aku tidak mengizinkanmu berbisnis karena pikiranmu terlalu sederhana. Kau tidak mampu di bidang ini. Aku ingin menyerahkan perusahaan ini kepada kakakmu untuk dikelola. Dia sudah selesai. Bukankah kamu masih bisa menjalani hidupmu selamanya setelah semua yang kau korbankan? Diam, aku tidak percaya padamu. Kau menipuku, tenanglah, jangan sakiti dia. Apapun permintaanmu, silakan sampaikan. Kami akan berusaha memenuhinya. Yang kuinginkan hanyalah dia. Aku sudah muak dengan orang-orang yang menginjak-injakku. Kau masih bisa kembali dan memulai lagi sekarang. Kau harus membunuhnya. Kau benar-benar sudah selesai dengan kalian di sini. Kapan aku bisa mendapatkan kesempatan, Ping Yu? Biar aku mati saja. Kalian masih bengong ngapain? Bunuh aku saja. Aku tidak mau, aku tidak mau. Dokter. Dokter. Han Yu, kau bagaimana? Sabar sebentar lagi, dokter akan segera datang. Kita akan segera melaksanakannya. Ayo. Meskipun aku benar-benar menyukaimu, aku belum sempat memberitahumu. Aku juga menyukaimu. Ayo. Kurasa aku masih bisa diselamatkan. Haha, kenapa menangis? Aku hanya tumbuh bahu, bukannya tumbuh jantung. Kau bukan manusia. Aku sangat kesal. Cepat, selamatkan orangnya. Menurutku, di Kyoto ini, hanya sedikit orang yang pantas untuk nona muda. Hanya Tuan Muda Sen yang mampu. Kudengar Tuan Muda Sen melukai tangannya saat menyelamatkan orang. Ada kejadian seperti itu? Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kapan mereka berdua bersama? Bagaimana bisa langsung menikah? Kau memang lamban. Aku sudah tahu 20 tahun lalu bahwa mereka akan seperti ini. Bagaimana, gugup? Jantungku berdebar kencang karena gugup. Saat kau ada di sisiku, aku merasa sangat senang.